Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammadin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi la ya'lamu al-jannah bil jannah wa yaqawna bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafahatihim وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويأجرنا في زمرتهم بالعافية سلامتهم ثم الفاتحة صاحب الكتاب ثم أحمد بن عطاء الله ثم إلى شيخ شرها شيخ صالح بن عمر داران ثم إلى حضرة الوالد حبيب عبد الله بن محسن العطاء ثم إلى شريف النبي نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Minta Fatihahnya sekali lagi untuk saudara kita yang masih sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan kembali. Siapa namanya? Bapak Ahmad. Juga kepada semua keluarga kita yang sakit, anak-anak kita, adik-adik kita, keluarga kita, semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali disehatkan dan juga bisa beraktivitas kembali ala dunia wal aniyatin sholih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, sampai hikmah yang ke 49. Ma basaqat aghsanu dhullin illa ala badrin
Toma'in. Dahan-dahan kehinaan tidak akan berkembang kecuali dari benih ketamakan. Maksudnya adalah tamak, tomak, bahasa sininya apa? Serakah. Hah? Itu adalah sesuatu yang jelek. Di antara perkara yang menjadi penyakitnya hati yang jelek itu punya hati tomak atau serakah. Apa sih serakah itu? Tomak itu apa? Tomak itu adalah mempunyai tujuan hati pada sesuatu yang ada di tangannya orang lain. Jadi kalau orang lain punya sesuatu, dia ingin memiliki sesuatu yang ada di tangannya orang lain. Tamak namanya. Ini sering kita lihat di mana? Sering kita lihat ini di mana? Di anak-anak kita. Anak kamu kalau saudaranya megang makanan, pengen dikasih yang lain, nggak mau. Maunya itu. Ini jiwa anak-anak sering kali begini. Jadi kalau ada adiknya atau kakaknya, kawannya punya makanan, dia kepengen makanan itu, maka harus didapat. Digantiin sama yang lain, nggak mau. Maunya itu pokoknya. Ini diantara sifat tamak yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari itu pada anak kecil. Nah, pada orang tua banyak lagi. Malah caranya lebih kasar. Nah, kalau anak paling hanya ngerebut, nangis. Pada orang tua pakai intrik-intrik politik, pakai cara begini, cara gimana caranya bisa mengambil sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Atau tamak itu juga memiliki ketergantungan hati kepada selain Allah. Hatinya bergantung kepada selain Allah, itu juga disebut bagian dari tamak. Adapun tamak adalah atau keserakahan adalah sesuatu kejelekan besar yang mencacati ibadah. Ketamakan menjadi asal dari pendeknya hati seseorang, karena sesungguhnya semua orang yang tamak itu selalu menghadap
dan hanya bergantung kepada makhluk. Kamu tamak itu kan karena menganggap kalau saya memiliki itu, saya akan bisa mendapatkan sesuatu yang lain. Jadi menganggap bahwa sesuatu yang di tangannya orang lain itu kalau saya miliki akan membuat saya bahagia, membuat saya tentram, membuat saya nyaman. Berarti dia menggantungkan hatinya kepada orang lain, menggantungkan hatinya kepada selain Allah, baik itu kepada benda-benda ataupun barang ataupun apa saja yang kita menganggap kalau saya punya itu maka akan merubah keadaan saya. Dia tidak bisa menyandarkan pikirannya bahwa yang harusnya kita bergantung itu hanya kepada Allah, bukan kepada sesuatu selain Allah. Ini disebut pendeknya pikiran seseorang, tidak bisa melihat bahwa Allah lah zat yang bisa mencukupi segala kebutuhan hambanya, bukan benda-benda itu, bukan. Makanya disebut ketamakan itu bagian dari yang mencacati ibadahnya seseorang. Maka semua orang yang tamak itu selalu menghadap dan hanya bergantung kepada makhluk. Di antara perkara-perkara yang akan timbul dari hati yang tamak, di antaranya adalah satu, dia akan menjadi orang yang meminta-minta. Mestinya kan kalau kita ini udah mempunyai sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhan kita, ya harusnya ya cukup, tidak perlu meminta lagi. Nah, kalau kita lihat orang-orang di jalan-jalan tuh yang suka minta-minta, itu dasarnya hatinya tomak. Makanya seringkali dilarang untuk dikasih. Kenapa? Karena mereka punya hati yang tamak. Kenapa? Mereka minta tiap hari, padahal itu sudah bisa mencukupi kebutuhannya, tapi masih minta. Hari Senin di sini, hari Selasa di sini, Rabu di sini, di jadwal tuh. Kalau enggak pagi sampai sore, udah jadi kerjaan sehari. Padahal ketika dia diberi oleh seseorang, kemudian yang dia beri sudah cukup untuk memenuhi kebutuhannya, ya sudah. Karena orang itu untuk memenuhi kebutuhannya bisa dengan bekerja, bisa dengan berhutang, atau bisa dengan minta. Kalau dia minta sama orang, ketika apa yang dia minta udah cukup untuk kehidupannya, sudah. Tapi kalau masih terus minta, tandanya apa? Tomak. Dia tidak merasa cukup dengan apa yang sudah ada pada dirinya. Masih pingin pada yang ada pada orang lain. Oh, si itu kaya, oh si itu minta nasi.
Terus yang kedua yang akan timbul dari hatinya orang yang tamak apa? Takut dihina dan takut tidak mendapatkan perhatian dari manusia. Orang yang apa? Tidak mau direndahkan oleh orang lain. Takut tidak mendapatkan perhatian dari manusia. Ini juga timbul dari hatinya orang yang tamak. Yang ketiga, menjadi orang yang selalu mencari muka di hadapannya manusia. Cari perhatian, cari sensasi, agar orang lain merhatiin dia, orang lain menganggap dia hebat, orang lain menganggap memberi pujian kepada dirinya. Ini diantara juga orang yang selalu mencari muka, itu disebut juga orang yang tamak. Kata Imam Ali radhiyallahu an, mencari muka itu dilarang. Adapun mencari muka yang diperbolehkan hanya pada seorang murid yang mencari muka kepada gurunya, itu yang boleh. Selain itu mencari muka itu dilarang. Ada murid yang suka cari perhatian depan gurunya, ini cari muka yang demikian diperbolehkan. Artinya murid itu kelihatan lah, orang bisa tahu nanti mah kalau sama si guru cari muka banget sih, ada sorbannya dibawain, tasnya dibawain, sendalnya dirapihin, pintu mobilnya dibukain, cari muka. Ini yang diperbolehkan hanya itu, gitu loh. Selain itu cari muka di hadapan orang haram hukumnya. Cari muka depan pejabat, cari muka depannya orang kaya, cari muka depannya mertua, ada ya? Camer. Ini calon mertua. Kalau sholat lagunya dibagusin, ya betul. Oh ya, cari muka kepada selain guru itu cari muka yang tidak diperbolehkan. Karena orang yang cari muka depan guru itu efeknya apa? Dampaknya apa? Akan diperhatikan oleh gurunya dan akan mendapatkan doa, mendapatkan pujian, mendapatkan tambahan pelajaran, akan diingat oleh guru. Diingat oleh guru ini dampaknya baik gitu loh, bagi seseorang yang sedang dalam keadaan belajar. Ini kata Imam Ali radhiyallahu anhu. Terus yang keempat, orang yang tamak itu selalu berbaik-baik pada manusia karena takut ditinggalkan. Dia akan mencoba selalu berbuat baik di depannya orang karena takut orang itu tidak akan lagi memperhatikannya. Kalau sama orang itu ramah. Ramahnya itu bukan karena sikap ramah yang benar, tapi dia ramah itu agar orang itu punya timbal balik untuk dirinya. Biar si anu ramah, hingga dia mau digauli sama orang, mau dikumpuli sama orang, karena dia takut dia ditinggalkan oleh manusia. Maka orang yang berbuat baiknya dengan tujuan demikian, maka dia disebut orang yang tamak. Yang kelima,
hatinya menjadi tenang, gembira apabila dia telah bersanding dengan hartanya. Kalau sudah di rumah duduk ngeliatin hartanya, tenang, senang. Artinya dia menganggap itu semua yang dia miliki dianggap bisa jadi penolong gitu loh. Penolong itu maknanya dia akan bergantung kepada itu semua hingga hilanglah ketergantungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Nah, sedangkan kita ini bukan nggak boleh jadi orang kaya, ente boleh punya helikopter 10, punya apartemen 12, nggak ada masalah, punya mobil 100, nggak ada masalah. Tapi hatinya tidak pernah bergantung kepada harta. Kenapa? Karena kita ini ketika menjadi orang yang memiliki harta, harusnya hatinya seperti tukang parkir. Tahu tukang parkir? Tukang parkir itu ketika dia berdekatan dengan mobil yang mewah-mewah, nggak pernah seneng hatinya. Ada tukang parkir habis parkirin mobil yang bagus, terus nempel mobilnya seneng, ada. Kenapa? Karena dia tahu ini cuman markirin doang. Kalau nanti diambil sama yang punya, ya sudah, tidak ada masalah. Jadi hatinya itu nggak tergantung kepada hartanya itu. Hatinya tetap bergantung kepada Allah, karena Allah lah yang menghidupi dia, Allah lah yang membuat dia tenang, tentram, bisa terus bahagia, hanya Allah. Hingga hatinya nggak tergantung kepada harta benda yang dia miliki. Yang keenam, alamatnya orang yang tamak itu apa? Bersungguh-sungguh mencari harta tanpa memandang orang lain. Gak urusan sama orang lain. Mau orang lain rugi, mau orang lain sengsara, mau orang lain celaka, gak urusan. Yang penting saya bisa mendapatkan sesuatu yang saya mau. Ini alamatnya orang tamak. Kata Nabi SAW, carilah harta dengan cara dan jalan yang baik, karena apa yang akan kalian terima adalah telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Nabi menganjurkan kita jangan cari harta dengan jalan yang haram. Kenapa? Karena apa yang akan kamu terima itu sudah ditulis oleh Allah. Kalau sudah ditulis oleh Allah, berarti jangan kamu cari harta dengan jalan membabi buta. Kalau kata orang Jawa itu wal-wal gentual, aspal diuntal. Tapi nggak lihat-lihat lagi, udah apa saja haram sikat, ini sikat, ini sikat. Jadi nggak melihat lagi halal dan haram. Itu namanya orang yang mencari harta tanpa melihat orang lain lagi, mau dia senang, mau dia rugi, mau dia kecewa. Maka orang yang dalam kesehariannya dalam mencari harta demikian, maka tandanya dia orang yang tamak kepada dunia. Kemudian kata Nabi SAW apa? Yakinlah kalian bahwa kita tidak akan mati sebelum habis jatah rezeki kita. Kamu nggak usah membabi buta untuk mencari rezeki, nggak usah takut nggak kebagian, takut nggak sempat mendapatkan harta,
takut kehabisan. Enggak, kamu enggak akan mati sebelum jatah rezeki yang ditulis oleh Allah itu habis. Walaupun kamu babi buta, kalau jatahnya hari ini 100.000, enggak bakal nambah. Kata Imam Ghazali, pernah ditanya, Pak Imam, kalau saya nih biasa kerja jam 9 pagi, tutup jam 3 sore. Kemudian saya menambah jam kerja saya jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Apakah kira-kira menambah rezeki saya? Enggak. Kenapa? Karena jatah kamu itu bukan karena giatnya kamu nyari, bukan. Tapi karena ada tulisan yang sudah ditulis Allah, yang hari itu akan Allah datangkan ke kamu. Lah sebaliknya, kalau saya ngurangin jam kerja saya, apa rezeki saya berkurang? Juga enggak. Jatah kamu itu sudah dipastikan, hari ini sekian, besok sekian, lusa sekian. Artinya kalau mau ditotal nih, dari kamu lahir sampai kamu mati, Allah akan kasih kamu harta 1 triliun umpamanya. 1 triliun akan dibagi tuh, hari ini sekian, besok sekian, lusa sekian. Kadang sebulan kosong, bulan depan banyak, kosong banyak, tetap dapatnya 1 triliun, nggak akan kurang, nggak akan nambah, gitu loh. Nah, hingga ketika kamu tahu ini, kamu nggak perlu membabi buta untuk mencari rezeki. Kenapa? Karena 1 triliun kamu nggak bakal nambah, dan kamu nggak akan pernah mati sebelum 1 triliun itu sampai kepada kamu. Dan nggak mungkin 1 triliun itu diambil oleh orang lain, nggak mungkin. Makanya ente mau santai, ente mau ngotot, ente mau membabi buta, mau cari yang haram, mau cari, tetap jatahnya segitu. Kata Nabi, kalau kamu sudah tahu ini, maka baik-baiklah dalam mencari rezeki. Gitu ya. Artinya, oh ini halal, jalani. Oh ini halal, jalani. Walaupun nanti punya cabang-cabang, kenapa? Halal, jalani. Jangan, pokoknya buka, haram, nggak apa-apa. Tempat judi buka, jangan. Kenapa? Karena tadi kamu akan jadi masuk kelompoknya orang-orang yang tamak, dan itu merusak ibadah kita. Terus yang ketujuh, alamatnya orang yang tamak apa? Senang menumpuk-numpuk harta. Ngeluarin enggak, numpuk senang. Nanti jadinya apa? Pelit. Mau beli kepala kambing, pengen makan kepala kambing. Tanya, di pasar ini harganya berapa? Oh, kepala kambing di pasar ini 50.000 satunya. Tapi kalau di pasar sono 40, saya kesana aja lah. Ya ilah. Tanya, di sini berapa? 40. Yang lebih murah ada di pasar sono, Banten. Oh, ke Banten lah. Mau makan kepala kambing sampai ke Banten-Banten, cuma beda. Padahal duitnya itu dampaknya orang yang senang numpuk-numpuk harta, hingga munculnya nanti pelit, nggak mau ngeluarin harta. Makanya orang yang tahu harta itu titipan Allah, maka dia akan bisa menyalurkannya. Oh, ini untuk keluarga, oh ini untuk saudara-saudara, oh ini untuk fakir, oh ini untuk anak yatim, oh ini untuk masjid, ini untuk taklim. Dia akan tahu ngeluarinnya. Kenapa? Karena ini semua titipan dari Allah. Dia nggak akan hanya numpuk,
tanpa mau mengeluarkan harta-harta tersebut. Allah berfirman dalam Al-Quran, aku menjadikan harta itu agar manusia bisa beribadah. Andai manusia mempunyai satu lembah emas, maka pasti dia akan menginginkan lembah emas yang kedua. Begitu pula seterusnya, dan tidak akan bisa memenuhi rongga manusia, gak akan pernah puas dia kecuali rongga mulutnya telah ditutup dengan tanah. Jadi apa itu? Mati. Dan Allah menerima taubatnya orang-orang yang benar-benar taubat. Syekh Abu Abbas Al-Mursi, beliau berkata, ini gurunya Imam Ahmad Ibnu Athaillah, orang yang tamak itu tidak akan pernah kenyang selamanya. Tidakkah kamu melihat huruf tamak itu semuanya berlubang? Tomak itu tulisannya apa? Oh, ada lubangnya. Mim ada lubangnya. Ain ada lubangnya. Tomak itu tulisannya aja isinya. Beda kan sama tak. Tak nggak ada lubangnya. Menganga kan tak itu. Ba, nun menganga nih. Tapi kalau huruf yang mengisi kalimat tomak itu isinya to. Tengahnya apa? Bolong. Ini sampai digambarkan ulama begitu gitu loh. Orang tomak itu nggak akan pernah kenyang. Kenapa? Wong hurufnya aja bolong. Ya bolong itu nggak pernah bisa diisi gitu loh. Seberapapun kamu diisi kurang. Jadi kita jangan jadi orang yang tomak, artinya merasa tidak pernah puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nggak pernah puas itulah kita menganggap hingga kita bergantung kepada apa yang kita miliki, bukan bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah yang sebagaimana kata Imam Ahmad Ibnu Athaillah, tidak akan tumbuh dahan-dahan kehinaan kecuali dari benih ketamakan. Kalau benih hatinya udah tamak, akan tumbuh pohon dahan-dahannya isinya kehinaan, semuanya hina. Akan membawa kehinaan untuk dirinya gitu loh. Kenapa? Karena dimulai hatinya dengan bibit ketomakan atau keserakahan. Ada enggak obat dari ketamakan? Ada. Apa obatnya biar kita enggak jadi orang yang tamak? Yang pertama kata ulama, jangan panjang angan-angan. Ini obat tamak yang pertama. Artinya kalau kita terus berangan-angan, andai saya punya 2 rumah, andai punya 3 rumah, andai punya 5 rumah, ya terus tuh nggak akan habis-habisnya, nggak ada. Karena angan-angannya itu panjang. Andai saya udah jadi RT nih, kalau jadi RW gimana ya? Kalau saya jadi lurah gimana ya?
Kalau saya jadi DPR, ya terus maunya gitu loh. Enggak terus cukup lah jadi RT cukup. Coba kamu lihat seorang guru ngaji. Ente dulu waktu kecil ngaji alif bata sama guru ya. Hah? Dulu guru di kampung yang kita ngaji alif bata itu bayarannya pakai apa? Hah? Minyak tanah, kadang dikirimin gula kopi, ya? Cukup nggak? Itu berpuluh-puluh tahun begitu dia. Coba ganti generasi anak muncul yang baru, ya begitu. Ini lulus ganti lagi begitu. Nggak pernah dia pikir saya ini kok hidup begini aja, ya saya pengen punya apa rumah yang gede lah, masa hidup saya kok urusannya minyak tanah aja. Yang penting bisa nyalain apa? Lampu buat ngaji. Beda sama ustadz-ustadz yang dia sekolah. Gelarnya S1, S2, SAG, ada ya? Apa SAG itu? Sarjana alam gaib. Bukan. Sekolah lagi. Kata dia apa? Ini kalau saya cuman ngajarin begini, modal saya kapan kembalinya kalau begitu? Enggak beres. Maka orang-orang yang begitu enggak mau tuh ngajar alif bata, enggak mau. Dia maunya ngajar di rumah pejabat, ngajar di kantor-kantor, ngajar tempat-tempat. Kenapa? Biar dia bisa naik. Ini pikirannya sudah dibangun dengan pikiran tomak gitu loh. Sudah panjang angan-angan. Maka kita diperintah kalau ente pingin nggak tomak, jangan panjang angan-angan. Udah terima aja. Guru ngaji yang kayak tadi itu sampai mati ya hidupnya tenang. Anaknya ya dicukupi, keluarga dicukupi. Padahal dapatnya cuma minyak tanah mah dulu Pak Udin, sekarang mana ada minyak tanah. Sekarang paling token listrik gitu. Nggak ada minyak tanah. Terus obatnya toma yang kedua adalah yakin bahwa semua yang ditakdirkan Allah pasti akan sampai. Yakin. Kalau saya nanti akan punya sepeda, mesti punya. Kalau saya nanti akan punya motor, mesti punya. Kalau saya nanti akan pergi haji, mesti pergi. Kalau saya nanti akan punya istri 2, mesti kawin lagi. Nggak usah pikiran kamu, tenang aja. Kalau juga ada yang cewek mepet-mepet, mas, kawin saya dong. Nah, kalau sudah jatahnya. Kalau kamu jatahnya jadi menteri, udah. Gus Dur aja nggak pernah kepikiran jadi presiden, jadi sudah jatahnya jadi mah jadi aja, nggak usah menggebu-gebu, membabi buta, artinya segala macam cara dikerjakan supaya begini. Pegangannya ini kalau sudah Allah mentakdirkan pasti jadi. Kalau begitu saya nggak usah usaha, Beb. Kata siapa? Usaha, cuman jangan membabi buta, gitu loh. Membabi buta itu gimana? Kok babi buta? Kalau nggak kucing buta aja gimana ya? Kok membabi buta? Banget jeleknya gambarnya. Wong babi itu meleknya aja jelek, apalagi butanya. Jadi orang yang pegangannya udah bener, maka nanti hatinya akan reda dari ketomakan. Yang ketiga, orang yang mengetahui bahayanya harta, yaitu bila
mendatangkan kemaksiatan, membuat kita lalai kepada Allah, akan dihisab lebih lama nanti di hari kiamat. Cukuplah. Kenapa? Kalau nanti saya punya duit banyak, saya jadi pejabat, gajinya gede, saya punya perusahaan-perusahaan, uang saya banyak. Nanti kalau sampai saya maksiat dengan harta-harta itu, akan dihisab oleh Allah dan akan menjadi panjang urusan saya di akhirat. Beda sama orang yang kalau duit saya banyak, ngeluarinnya untuk kebaikan juga banyak. Dia yakin gak akan maksiat dengan hartanya. Beda nih. Tapi kalau orang yang masih punya potensi maksiat, jangan jadi orang kaya, jangan. Mending jadi orang kismin. Sudah tenang. Makanya saya kalau ada orang ngaji sama saya, lama gak ngaji, tahu-tahu datang lagi, Bib, doain Bib, kenapa? Usaha saya bangkrut Bib. Kemarin kenapa? Kemarin maju Bib. Alhamdulillah lu bangkrut. Mudah-mudahan bangkrut terus. Jangan dong Bib. Ente kalau bangkrut mau ngaji. Kalau nggak bangkrut, nggak pernah ngaji. Berarti apa? Otaknya ketika punya uang, diskotik, maunya kumpul sama orang-orang yang kaya-kaya, maunya gaul, maunya pakaiannya mewah, maunya. Ini orang yang begini hisabnya akan panjang nanti. Kenapa? Karena Allah mengatakan apa? Harta itu aku berikan kepada hambaku untuk modal ibadah. Tapi ketika harta itu dipakai untuk modalnya maksiat, modalnya memenuhi hawa nafsunya, maka itu akan jadi hisab yang sangat panjang untuk dirinya nanti di akhirat. Jadi orang yang punya pikiran seperti ini pasti dia nggak akan tomak. Dan yang menjadi sebab ketomakan, sebabnya apa? Sebab pertama orang tamak itu apa? Kok timbul bibit tomak dalam dirinya apa? Ragu kepada takdir. Sebabnya munculnya tomak itu orang itu ragu kepada takdir. Makanya kamu disuruh ngaji ilmu tauhid, suruh ngerti kudratnya Allah, iradatnya Allah, ngerti qadha wal qadar. Itu dengan ngaji itu kamu akan tahu sejak semua kehidupan kamu tidak ada yang keluar dari kudrat iradatnya Allah. Hingga kamu gak akan jadi orang tomak, enggak. Pingin miliki ilmunya orang, pingin ngambil haknya orang, pingin. Kalau Allah mentakdirkan pasti kamu dapat, udah tenang aja. Nggak usah bingung, nggak usah. Maka orang yang yakin pada takdirnya Allah nggak mungkin jadi orang yang tomak, nggak mungkin. Dia akan tentram hidupnya, akan nyaman dengan apa yang diberikan Allah, akan bisa menanti apapun yang nanti akan datang dari Allah. Pahit ya dia terima, manis ya dia terima. Kenapa? Ini yang Allah berikan, bukan angan-angannya yang berjalan. Maka tidak diragukan lagi bahwa orang yang tomak itu rusak agamanya. Itu loh maksudnya. Kenapa rusak agamanya? Karena dia nggak yakin, dia ragu pada takdir. Sedangkan takdir rukun iman. Ketika dia ragu pada takdir, maka rusak keimanannya. Kalau rusak imannya berarti rusak agamanya, gitu loh. Oke, katakan hubungannya apa, kok orang tomak itu kok rusak agamanya? Karena orang yang tomak
bisa munculnya ketomakan bibitnya itu dari ragu kepada takdir. Kayak tadi anak kecil tuh, ada dia pegang permen, punya dia udah mau habis, orang lain masih ada. Dia nggak mikirin takdirnya, kalau nanti maknya akan ngasih lagi, dia nggak mikirin itu, dia pikirin saya maunya sekarang. Jadi orang yang begitu bermula dari nggak pernah meyakini atau ragu kepada adanya ketentuan Allah. Disinilah yang menjadi sebab agamanya seseorang itu rusak. Adapun lawannya dari tamak adalah warok. Warok itu merasa cukup, menerima apapun yang dibagikan oleh Allah, merasa cukup apa yang telah ditentukan oleh Allah. Itu namanya orang yang warok. Maka orang yang warok yaitu hatinya yakin pada takdirnya Allah. Ini dampaknya. Orang yang ngaji tauhidnya benar, ngerti kudrat irodat, dia akan jadi orang yang warok. Dia akan jadi orang yang percaya kepada takdir dan pembagian dari Allah. Karena segala sesuatu gak akan ada yang mungkin lepas dari kudrat dan irodahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hatinya hanya bergantung kepada Allah, dan juga tenang hatinya dalam menghadapkan diri kepada Allah. Hatinya nggak pernah bergantung pada selainnya Allah, nggak pernah bergantung pada dunia, nggak pernah bergantung pada jabatannya, nggak pernah bergantung pada pujiannya orang lain, nggak pernah bergantung pada perhatiannya orang lain. Hanya Allah yang dipandang, Allah yang digantungi. Dia butuh hanya pandangannya Allah, dia hanya butuh pada perhatiannya Allah, nggak urusan sama orang lain. Ini orang yang demikian, maka orang ini mesti orang yang menanam keimanannya dengan cara yang benar, dan cara beragamanya mesti benar. Dirinya akan punya hati yang hanya bergantung kepada Allah, dan ketika dia menghadap kepada Allah, hatinya tentram, tenang, enggak gelisah, enggak banyak protes, enggak banyak ngedumel, enggak banyak resah. Tapi hatinya dipenuhi dengan ketenangan. Kenapa? Dia punya pikiran yang panjang, tahu kepada kudrat irodatnya Allah, tahu pada ilmunya Allah. Kalau Allah itu maha mengetahui, Allah menjadikan sesuatu sesuai ilmunya yang Allah tahu. Oh, orang ini kadarnya dikasih sekian, kalau saya kasih lebih dia akan maksiat. Contohnya siapa? Korun. Contoh lain lagi siapa? Sa'labah. Sa'labah itu sahabat Nabi yang berkali-kali minta, ya Rasulullah, doain saya jadi orang kaya ya Rasul. Besok datang lagi, ya Rasul doain saya. Terus tiap hari, ya Rasul doain saya. Kata Rasul apa? Jangan, kamu cukup begitu udah nyaman, tentram, bisa ibadah, keluarga kamu tercukupi, masih bisa makan, sholat masih bisa berjamaah. Enggak ya Rasul, saya nggak bisa sedekah, saya nggak bisa beramal, doain itu jadi orang kaya. Jangan. Terus dilarang oleh Nabi. Kenapa? Nabi tahu ini orang kalau kaya jadi lupa. Orang ini kalau kaya akan maksiat nantinya. Itu loh. Jadi, dan kemudian terbukti setelah dia jadi orang kaya,
kemudian lalai kepada agama, lalai kepada perintah Allah, lalai kepada Sa'labah itu dikasih modal sama Nabi kambing. Dikasih modal cuma kambing, ya sudah nih kambing. Kambing doang. Tapi kambingnya kambing super, kambing Nabi ini. Beranak lagi, beranak, terus beranak. Dalam setahun itu sampai yang umumnya kambing beranak 2 kali. Ini berkali-kali. Dalam beberapa tahun anak-anaknya beranak lagi, sampai kambingnya Sa'labah itu sudah nggak sanggup diangon di kota Madinah, hingga dia tinggal di luar kota Madinah agar punya tempat yang luas untuk ngangon kambingnya. Saking banyaknya kambingnya. Lah, saking sibuknya ngurusin kambing, lupa berjamaah, lupa hadir ke majelisnya Nabi, lupa ngurusin kepentingannya umat. Yang diurusin kambing melulu sampai baunya. Jadi contoh-contoh ini udah banyak gitu loh. Artinya kalau orang itu bisa jadi orang yang warok, dia bisa menerima apa yang Allah berikan, maka agamanya akan baik, hidupnya akan tentram, hidupnya akan tenang, ibadahnya akan nyaman, hingga dia akan jadi orang-orang yang menjadi kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa sampai kepada jalannya orang-orang yang agama kita benar, dibangun agama kita dengan keimanan yang benar, akidah yang benar, hingga akhlak kita jadi akhlak yang benar, hingga kita menjadi orang-orang yang dijadikan oleh Allah selamat di dunia sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya wa ala niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna wa annana asrabna ala ladha ashrabna alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lana aurati wa amini rawati wal ali wal ihwani wa sairil illani amin rabbi isma fadlan la biktisabi minna bil mustafa rasulina Rabbi kulli suli Salla wa sallam Rabbi Alaihi andal habbi Alihi wa sahbi Dada tausi suhbi Walhamdulil ilahi Iwadanahi Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Salamun alal mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.